Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin saya Elviana Rahmayanti. Kali ini saya akan membahas satu masalah yang belakangan ini sedang hangat diperbincangkan banyak orang, khususnya para orang tua yang memiliki balita. Ya, stunting. Sebenarnya, apakah stunting itu? Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan, menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai presentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi badan di bawah -2 yaitu stunting berat dan sedang, dan -3 stunting kronis. Hal ini diukur menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Bagaimana angka kejadian stunting di Indonesia? Prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan hasil pemantauan status gizi pada tahun 2016 mencapai 27,5%. Padahal, menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20%. Artinya, secara nasional, masalah stunting di Indonesia tergolong kronis. Terlebih lagi, di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional. Kemudian, dampak apa saja yang dapat mungkin ditimbulkan oleh stunting? Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Lalu, faktor apa saja yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting? Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi yang tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Secara lebih detail, beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya stunting yaitu: yang pertama, praktik pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapatkan air susu ibu secara eksklusif dan bayi 6-24 bulan menerima makanan pendamping air susu ibu atau MPASI masih belum optimal. MPASI mulai diperkenalkan ketika balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupkan kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis terhadap makanan maupun minuman. Yang kedua, masih belum optimalnya akses layanan kesehatan termasuk antenatal care. Pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan atau postnatal care, pelayanan kesehatan untuk ibu setelah bersalin. Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan agar bisa memantau perkembangan janinnya. Begitu pula, ibu pasca melahirkan dengan rutin melakukan pemeriksaan pada masa nifas akan meningkatkan pemahaman ibu tentang perawatan bayi yang baik. Yang ketiga, masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia tergolong mahal. Menurut beberapa sumber komoditas, makanan di Indonesia lebih mahal dibandingkan di New Delhi, India. Harga buah dan sayuran di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari ibu hamil yang mengalami anemia. Yang keempat, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Sumber air bersih yang dimaksud adalah air minum yang terlindung, meliputi air keran, keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air, dan sumur terlindung, sumur bor atau pompa air yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah, tidak termasuk air kemasan. Yang kelima, sering menderita infeksi di awal kehidupan anak. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh hygiene dan sanitasi yang buruk, misalnya diare dan cacingan, dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun.
Jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan, maka dapat mengakibatkan stunting. Seperti apa ciri-ciri anak yang mengalami stunting? 1. Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. 2. Proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Ketiga, berat badan rendah untuk anak usianya. 4. Pertumbuhan tulang tertunda. Namun, jangan khawatir, stunting dapat dicegah terutama dengan mengoptimalkan masa 1000 hari pertama kehidupan. Stunting umumnya diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari pertama di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Jadi, gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak sangat penting. Oleh karena itu, orang tua harus bisa memberikan asupan nutrisi yang sesuai. Selain itu, ada cara apa lagi ya? Simak penjelasan ini. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Ibu yang sedang mengandung disarankan selalu mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, ibu yang sedang menjalani proses kehamilan sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan. Yang kedua, berikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan ternyata berpotensi untuk mengurangi peluang stunting pada anak, berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan tetap memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan kepada sang buah hati. Protein whey dan kolestrum yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan kekebalan tubuh yang terbilang rentan. Ketiga, memberikan MPASI sehat dengan tetap melanjutkan ASI hingga usia 2 tahun. Ketika bayi menginjak 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini, pastikan makanan yang dipilih memenuhi gizi makro dan mikro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI. Untuk mencegah stunting, WHO pun merekomendasikan sertifikasi atau penambahan nutrisi dalam makanan. Di sisi lain, sebaiknya ibu berhati-hati saat akan menentukan produk tambahan tersebut dan konsultasikan dulu ke dokter. Yang keempat, orang tua perlu memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari sisi berat badan. Orang tua dapat membawa anak ke bidan maupun klinik khusus anak. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi orang tua untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganan stunting. Yang kelima, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui, anak-anak sangat instan akan serangan penyakit, terutama kalau lingkungan di sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara tidak langsung meningkatkan peluang. Nah, sekarang lebih paham tentang stunting kan? Karena itu, yuk kita sama-sama cegah stunting dengan mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan anak. Salam sehat, sekian penjelasan stunting dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.